Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, Afwan izin bertanya. Alhamdulillah suami saya sudah sholat 5 waktu berjamaah di masjid dan insya Allah membaca Al-Quran setiap hari. Namun suami saya masih suka mendengarkan musik, terutama ketika sedang menyetir dengan alasan daripada Sedang ngantuk. apa? Menyetir, Oh, nyetir. ya. Daripada ngantuk dan suka menonton tontonan yang tidak baik terutama ketika sendirian. Hmm. Istri sudah berusaha mengingatkan namun katanya insya Allah nggak apa-apa katanya. Mohon nasihatnya Ustadz, dan bolehkah istri berdoa meminta kepada Allah agar suami ditegur biar suami segera bertaubat kan ya Ustadz? Fadal Ustadz. Iya, ya memang sih istilahnya di situ barangkali ini masa-masa sedang tahapan-tahapan ya. Jadi Hmm. pertama tetap ya patut untuk disyukuri terlebih dahulu ya ketika suami sudah mau berubah ya dengan mau sholat berjamaah di masjid ya secara rutin ya untuk 5 waktunya. Itu suatu perkembangan dan untuk hal-hal yang lainnya ya kita perlu bersabar lah gitu kan, kayak tadi misalnya karena ada memang, eee, bagi sebagian masyarakat awam ya sebenarnya itu memang murni adalah karena kejahilan gitu kan ya. Jadi kita tidak perlu menyerang, secara frontal begitu, tapi, eee, mengarahkan secara baik-baik ya begitu istilahnya. Mungkin pengajaran tentang hal-hal yang semacam itu ya semuanya dilakukan secara bertahap sebagaimana kita dapati. Ya Allah Subhanahu wa taala pun kan menurunkan ayat-ayat ya istilahnya kepada Nabi SAW dari mulai fase ketika masih di Mekah ya dan ketika sudah berhijrah ke Madinah kan itu memang berbeda ya gitu ya istilahnya eh apa penekanannya gitu kan. Bagaimana ketika di Mekah lebih banyak penekanan kepada masalah-masalah penguatan iman ya dan akidah. Nah ini saya kira itu perlu ya artinya walaupun kita tahu ya istilahnya bahwa sudah tahu bahwa hal itu tidak baik gitu misalnya ya, tapi memang, suami ya dalam ini, suami dari penanya memerlukan penguatan juga istilahnya dalam masalah keimanan ya. Jadi supaya, ketika iman itu sudah mapan dalam hati itu, apapun istilahnya, syariat ya gitu kan, baik itu perintah maupun larangan itu akan mudah untuk dilaksanakan. Berbeda dengan di saat istilahnya keimanan yang belum kokoh kan gitu ya, yang itu masih bisa, disusupi ya, mudah disusupi oleh, keraguan nantinya atau oleh syubhat-syubhat ya. Apalagi terkait dengan masalah musik ya, kalau misalnya dia Hmm. ternyata mungkin udah pernah mendapati dari orang lain, bahwa musik itu misalnya boleh misalkan gitu kan. Hmm. Nah itu kan ada ya, yang memang orang-orang yang punya pendapat seperti itu. Nah jadi intinya itu, eee, yang ranahnya syubhat-syubhat ini, eee, memang perlu perlu apa namanya, bersabar ya untuk bisa menghilangkannya ya, karena dibutuhkan di situ pendalaman terhadap ilmu ya. Dan untuk mengarah ke sana apalagi kan sang suami pekerjaannya, menyupir misalnya ataupun memang banyak menyupir ya gitu kan. Nah ini, eee mungkin tidak banyak waktu ya istilahnya di situ, paling tidak banyak waktu untuk bisa menghadiri majelis ilmu misalnya. Nah itu artinya bisa, eee, bisa diarahkan gitu ya ke arah itu dan nanti kalau misalnya kayak daripada ngantuk misalnya gitu bisa, daripada musik ya jangan mungkin bahasanya, eee, bahasanya itu mungkin tidak langsung frontal itu dilarang atau haram ya Ya. mungkin, eee, kita arahkannya di situ. Dengan mengatakan apa enggak sebaiknya mendengarkan yang lain yang lebih bermanfaat gitu, misalnya, Hmm. sambil dengar ceramah misalkan atau sambil mendengar monotal kah atau apa misalnya begitu kan. Ya, jadi, Hmm. diarahkan istilahnya seolah-olah di sana, kita tidak, melarang secara frontal gitu ya, tapi itu nanti akan bertahap istilahnya, maksudnya tuh perlu hikmah ya dalam hal ini dalam mengarahkan suami yang baru memang semangat ya istilahnya dalam, ibadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya termasuk hal-hal yang lainnya tadi masalah menonton ini dan itu kan biasanya kalau ya pasti di situ ada sesuatu yang, eee, terlintas gitu ya, kenapa dia sampai mengatakan, "Nggak apa-apa, boleh," gitu misalkan, berarti kan sudah ada in informasi sebelumnya gitu yang Iya sampai iya. ke telinga beliau, tentang, hukum Mhm. tersebut. Nah ini kan perlu kehati-hatian kita istilahnya, jangan sampai kita kemudian punya semangat untuk, menghilangkan itu ya, tapi justru nanti malahan semakin membuat yang bersangkutan malah semakin jauh lagi gitu kan, Iya. karena mungkin tiba-tiba marah ya atau apa gitu, tidak lagi mau menerima nasihat, ya itu lebih berbahaya lagi nanti ke depannya. Jadi istilahnya diarahkan kepada hal-hal yang, baik ya, istilahnya yang lebih bermanfaat begitu, bahasanya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz jazakallahu khair atas jawaban yang telah disampaikan dan Dan tadi apa, mungkin ya, boleh tidak apa, oh iya, berdoa ya? boleh tidak berdoa agar suami ditegur gitu, Ya biar maksudnya segera kita bertaubat gitu. berdoanya itu supaya suami mendapat hidayah ya dari Allah Mhm. Subhanahu wa taala Iya gitu ya, iya. dan memberinya taufik ya kepada kebaikan-kebaikan, menguatkan keimanannya dan seterusnya begitu kan. Jadi, eee, apa namanya, kalau misalnya bahasanya itu berdoa semoga saja, Allah Subhanahu wa taala menegur itu maksudnya memberi hidayah sebenarnya itu, maksudnya itu memberikan hidayah dengan cara apapun yang Allah Subhanahu wa taala mau kan gitu ya. Iya. Itu kita serahkan saja kepada Allah ya. Maksud Mmm, intinya kan adalah supaya mendapat hidayah gitu. mhm. Itu kan maksud intinya ya. Jadi kita ya sudah mintakan saja kepada Allah Subhanahu wa taala untuk, supaya Allah memberi hidayah kepada, yang bersangkutan. Nah, wallahu a'lam bishawab.